gue harus pergi nih ke luar negeri, yang paling jauh banget, karena kan luar negeri kan banyak tuh, malas luar negeri. Kayaknya paling jauh deh mana nih? Ya udah pilih salah satunya ya Eropa, pertama kali kota Paris. Kota Paris. 99. Dan pada saat itu That's memang my name, Hotman Paris. Ya. Oke, kamu sekarang di rumah pemilik dari HW Group Atlas itu tuh aku pengen nanya nih. Oke, gimana? Nah, bagaimana tuh Bang Horman bisa mendirikan usaha ini apa nih? HW Group. HW Group itu sebenarnya pendirinya adalah rekan kita Ivan dan Eka. Tapi kemudian semakin berkembang, ditariklah para investor termasuk Hotman dan Andrew di sini. Ini adalah konglomerat muda, ya. Dan akhirnya kami masuk sebagai pemegang saham. Dan sekarang HW Group adalah salah satu klub terbesar di seluruh Indonesia, sudah punya 52 outlet, dan beach club terbesar sekarang di Southeast Asia itu Atlas di Bali. Kan ini kan anak-anak bunda pada bilang nih, bunda kok musisi sana mesti bayar. Ya karena gini, karena kan Ivan bilang, ini bunda ini kamu belum tahu bunda, kamu tuh balik ke Indonesia itu udah nggak seperti dulu lagi. Kebenaran memang benar, kemarin ke Zara dari MS Glow itu mereka udah pada ngumpul, udah nggak bisa lagi jalan, nggak bisa bergerak. Bayangin kalau kita buat acara di lokasi yang terbuka, bagaimana ini gitu. Jadi Ivan kasih saran, yaudah kita buat di situ. Nanti aku siapkan baju, make up, semua orang masuk juga dikasih minum gitu. Makanya ini dipermasalahkan. Jadi nanti kamu akan tampil dengan tidak seperti Super Club ya? Iya, karena kan aku udah keluarin album. Album No Comment, Mari Bergoyang Dangdut. Dangdut itu adalah separuh dari lagu yang sering aku nyanyikan, yuk mari bergoyang itu. Lalu sama pencipta No Comment itu dibuat lagu lah, karena ini rapnya ini sepertinya kita buat tengah-tengahnya dulu. Sama lagu No Comment versi aku. Nah lalu ini kan, ini jadi benar-benar nih ketemu sama anak-anak bunda, tapi kan aku sembari nyanyi dengan di panggung pakai baju yang bagus. Ya jadi kita tanggal berapa tampil di W Super Club Jakarta? Insya Allah tanggal 21 Bunda Korla akan tampil di klub kita, HW Club, W Super Club. Dan di mana lagi? Pokoknya seksi penampilannya. Itu Ivan udah nyiapin baju tuh gelami-gelami dari permata-permata kayak ini nih dari jauh. Berlian gua gitu. Bercahaya seperti muka bunda. Bercahaya. Ya iyalah, sama situ hitam. Ini ngomong dong, kenapa dia tuh, agak pemalu tuh. Duitnya banyak kok. Ini orang rada rakus. Sudah konglomerat. Masih, kita kan bangun Atlas Beach Club terbesar di Asia sekarang di Bali. Kenapa dibilang kenapa rakus? Itu dulu saya punya tanah luas banget. Ya, saya beli ratusan miliar. Dia mau memperluas Atlas, dia mau mencaplok tanah saya. Dia udah tawar 500 miliar. Tunggu bentar dulu, gini bunda. Ceritanya begini. Kita kan punya Atlas 3 hektar di Bali. Penuh tiap hari. Sebelahnya dijual. Sebelah atas persis dijual. Kita mau beli, grup HWG ini mau beli. Mau beli, saya cerita dulu ke Bang Hotman di pesawat. Ini ceritanya cerita orang peduli semua. Iya, cuma sekarang dia gara-gara dia marah, dia mau beli tanah saya itu 500 miliar. Jadi untung saya banyak banget agar memperluas Atlas gitu loh. Jadi dijual nggak Pak? Dijual nggak Pak? Belum. Mau buka lagi Beach Club atau masuk Atlas nanti dulu. Kalau masih bisa melakukan sesuatu yang terbaik demi uang, kenapa tidak? Tapi gua akan mulai pikiran segar kalau nanti bisa saya ajak Bunda Korla ini berenang pakai bikini di Atlas di Bali. Ayo, bodinya udah 48. Tapi masih hot begini. Umur berapa sih? Sekarang sih 48. 48. Sama, saya 38. Ngaca lah. Sini kaca-kaca yang Oke, jadi kira-kira apa? Tampil nanti di W Super Club di Jakarta di klub kita. Jadi kira-kira apa ya? Mau ngapain aja nanti? Hari tanggal 21 ya? Karena kan ini acara ini kan memang Ivan pernah bilang, Bunda, aku bikin acara ini buat kamu karena aku udah tahu kehidupan kamu. Kamu nggak usah munafik. Kamu itu live
ditonton sekian banyak manusia. Kalau mereka nanti bosan, mereka ninggalin kamu, kenapa nggak kamu pergunakan semua ini untuk kamu bisa dapat duit? Toh juga bukan anak-anak kamu yang ngasih duit. Pasti ada beberapa yang punya perusahaan atau apa men-endorse kamu. Seperti misalnya Ivan menawarkan sama teman-temannya dia yang dia kenal, ini pakai Corla ini, dia terkenal banget, bayar dia sekian. Karena Corla ini tiap hari menghibur, kan sayang waktu itu dibuang gitu kan. Akhirnya aku ajak kamu, kita buat show, uangnya aku kasih ke kamu separuhnya buat acara itu, karena bagaimanapun kamu harus dapat duit. Jadi Ivan nggak pernah sama sekali nggak ngambil. Bagaimana awalnya kehidupan kau di Jerman? Di Jerman itu pertama nikah, dapat surat pernikahan. Sama? Jadi jalan-jalan dengar dulu makanya ke Paris tahun 99. Masa Christmas, putus cinta ke sana. Kebetulan memang lagi masih kredit rumah di Sentul Jalan Victoria. Boleh tanya, tahun 97 seorang saya Cynthia Corla punya rumah di situ. Karena itu cicilannya murah, harganya cuma murah juga. Jadi mencoba untuk ke luar negeri, ya siapa tahu dapat kerjaan gitu. Akhirnya ketemu pacar yang ngebantu, kita mau rencana kawin. Ya udah kita kawin di Paris gitu tahun 2000. Bule Paris. Ya iya dong, emang bule mana lagi? Terus kerja di McDonald. Enggak, nanti dulu itu kita kesininya. Itu yang sekarangnya saya. Dulu. Nah, terus kawin sama bule Paris. Bule tiba-tiba nggak cocok gimana bapaknya ribut. Aku nggak mau kamu punya istri orang Indonesia, maunya punya orang Spanyol. Kita tuh pimplang belum lagi dia mau seagama ribet. Akhirnya kita Bunda nggak putus tapi kayak menghindar. Main ke Jerman, diajak teman, yuk kita ke Jerman. Sampai Jerman ketemu lagi cowok, ngajak nikah lagi, yang ceraikan. Akhirnya tinggal di Jerman. Akhirnya Jerman. Rasain lagi bule Jerman gitu. Udah, abis itu dia nelfon, ngajak nikah, kawin, udah matanya buta karena dia berantem di diskotik. Jadi cowok buta kok kawin? Makanya dengerin orang ngomong dulu. Jangan mau diam. Terus. Nah. Terus yaudah akhirnya karena orang kan baru mata yang baru tadinya sehat terus buta, otomatis dong bang pasti dia pertama kali dalam hidupnya buta. Kau bisa bayang kalau mata kau buta. Nah terus gimana kau nengok orang? Ya nggak bisa lah. Kau bisa nggak seperti ini sifat asli? Nggak bisa lah. Pasti kau panik. Nah akhirnya dia sama aku kasar, marah, berantem aja. Ujung-ujungnya dia kayak nggak cocok. Akhirnya cerai. Udah nggak mau lagi nikah. Terus akhirnya punya pacar lagi. Jadi udah 2 bule cerai. Bule Paris, bule Jerman cerai. Sekarang yang ketiga. Dapat cowok nanggungin aku, tinggal sama dia dari mulai 2014 sampai putus lagi. Akhirnya aku mencoba untuk balik Indonesia. Sampai Indonesia aku memikir bagaimana mau kerjaan apa. Terus lockdown. Lockdown aku dapat uang dari pemerintah. Karena aku seorang yang janda kembang loyang, janda kuburan. Akhirnya ngelamar kerjaan tuh anak-anak bunda yang lama tuh mereka tahu semua bagaimana bunda itu kerja cari, maksudnya berdoa juga sih, tolong doain bunda ya biar dapat kerjaan, dari mulai tinggal di rumah sosial, dapat bantuan dari pemerintah, ngurus uang dari pemerintah sangat sulit, karena kalau kita nggak pernah bayar pajak kita nggak dapat uang pemerintah. Jadi nggak semua orang, di Jerman itu orang nganggur dapat duit, tidak, itu salah, tanggapan salah. Kalau orang nggak pernah kerja, dia akan dapat bantuan dari pemerintah seperti makanan aja atau baju. Tapi seperti aku, kalau aku punya rumah, aku punya tempat tinggal, mereka tanya berapa harga rumah kamu, 400. Berarti uang makan kamu berapa? 500. Berarti itu 900. Akhirnya aku mencoba untuk cari kerjaan terus, dapatlah di McDonald sampai sekarang ini kerja. Sampai hari ini di McDonald. Sampai di McDonald, akhirnya setiap pulang kerja, dari mulai kerja, dari sebenarnya gini, aku ini udah lama viral. Tapi dengan bertahannya sering live, akhirnya anak-anakku ya gini, sebenarnya gini, netizen ini aku anggap seperti anakku, antar aku sama mereka tuh jadi hubungannya lebih dekat. Karena aku seorang ibu, seorang perempuan yang pengen punya anak banyak, ya udah senusantara akhirnya. Jadi udah berapa tahun kau kerja di McDonald di kota mana nih? Di Hamburg 1 tahun 6 bulan. Ya, sampai hari ini? Sampai hari ini memang lagi cuti. Bos aku sayang sama aku bilang aku mau holiday di awal tahun Januari bulan ini. Kenapa?
aku mau lasik mata. Dan dia tahu aku ini kan pakai kacamata. Jadi kalau kerja suka jatuh kacamata, dan dia kasihan. Udah, kenapa nggak mau di sini aja, lebih murah, lebih terjamin? Enggak, di sana untungnya ada yang mau bayarin gitu ceritanya. Ya udah, sana aja, pergilah kau sana. Mau aku nengok kau. Oke. Jadi selama di McDonald itu kau katanya itulah apa bikin apa? Ya semua. Jadi gini. Jadi dengan sendirinya anak-anak teman-teman kerja mereka tahu nih si Cora ini siapa sih, kok banyak banget fansnya, sampai anaknya SBY sama istrinya datang ke sana itu saya bilang, bos besok akan kedatangan anak presiden di sini. Siapa? Mantan presiden, dia orang politik. Dia ke sana, kamu siapa? Kenapa kok mereka kemarin itu sampai kamera itu datang itu bang, bayang kok bang. Aku lagi kerja kasir itu apa Anya Sepohan sama suami itu datang dengan 10 kamera. Oke. Aku udah sampai bingung nih ngapain lagi nih. Tapi bosku bilang tenang aja, kamu boleh ngobrol. Akhirnya ya udah ngobrol. Sejak itu langsung lah meletup sana sini. Anak-anakku pada bilang, Bunda tuh viral banget di Indonesia. Bunda tuh trending di YouTube, trending di TikTok, trending di apa. Bunda aku nggak pernah tahu. Tapi mereka ngasih kabar di share CSR-nya, akhirnya jadi kenyataan seperti ini. Makanya kemarin Evan, nanti kalau Bunda ke Jakarta, aku mau jalan sendirian kemana, biar kepalamu digorok. Katanya, kau belum tahu nanti Indonesia bagaimana kau jalan sendirian, katanya. Memang kebetulan kemarin pas lagi ke pasar sana ya seperti itu. Terus dengan fans yang begitu banyak itu menambah duit nggak? Masuk kantong? Sebenarnya gini, aku memang tidak bertujuan untuk cari duit. Iya. Karena aku pikir aku kerja di McDonald itu udah mencukupi hidupku. Iya. Bang Oman Paris, sayangku, ya dengar. Aku itu sebelum seperti ini, aku pernah bermain di layar kaca, main sinetron, Hantu Jatuh Cinta. Apalagi video klip karaoke, di Sugianti salah satunya yang sering. Aku juga anak Eno Production, sering fashion show di Citos setiap malam tahun baru dari 2004, 2006. Lalu main Si Baja Terbang, MD Muntut Yasin yang ada di Tanah Abang. Semua aku tinggalkan semua itu karena aku memang mencoba untuk ke luar negeri. Dan aku memang tidak heran dengan kejadian ini. Jadi sekarang ini aku bukan mau mencari kekayaan, popularitas, tapi biarlah semua itu berjalan dengan sendirinya. Dan kau masih sendiri di sana? Sendiri lagi. Kenapa lu diam dulu? Tanpa dirimu di sisiku. Udah deh, kau pindah aja ke Jakarta jadi aspri gua. Ngapain kerja di McDonald? Maaf. Ya kenapa? Kita dansa-dansa kayak Super Club kayak Atlas. Diam kau. Diam kau. Diam. Aku ngomong dulu ya. Aku bilang sama anak-anakku, memang aku Bunda tidak tertarik dengan semua ini. Bunda nggak mau jadi seorang artis. Biarlah anak-anakku sayang pada aku, mau ngambil aku kamera, wartawan, segala semua anakku, ya. Mau anggap pokok artis silahkan, nggak anggap juga nggak apa-apa. Dapat duit dia silahkan, nggak dapat juga apa-apa. Nih, hari ini dapat kalung berlian. Salah satu dari anakku, siapa namanya? Mbak Angel. Dia kasih aku berlian. Kemarin aku dikasih sama Ata kasih tantangan aku. Itu awalnya itulah ya. Karena pertama aku ini jadi Putra Siregar. Dia ini siapa sih Cora ini? Kenapa live-nya kok rame banget nih? Bilang tolong netizen bilang sama, halo guys, kata dia, kalau misalnya view-nya Bunda Cora ini naik sampai 100.000, aku kasih 100 juta. Waktu itu masih sekitar 80-an. Tiba-tiba naik tuh. Cepat Bunda 99.000 nih. Naik jadi 100.000. Bunda dapat duit. Aku nggak pernah baca, nggak pernah baca komen. Akhirnya netizen pada ngasih Bunda itu Bunda mau dikasih uang tuh sama Putra Siregar. Dia siapa? Siapa ini? Bunda nggak kenal. Dia bilang dia janji kalau misalnya view Bunda sampai 100 juta, 100.000 penonton, dia kasih 100 juta. Mana ininya? Buktinya mana? Lalu anak-anakku nih, ya tadi ini anak Bunda Senusantara ngasih tunjuk komennya dia, tuh Bunda. Akhirnya ya udahlah nggak usah. Akhirnya beberapa anak-anakku telepon, ya dia bilang, Bunda, itu kan bukan uang kecil, ambillah, kan Bunda nggak minta, tapi dia janji itu. Akhirnya dari mulai dia naik lagi, kalau misalnya Bunda kalau bisa naik lagi sampai berapa tuh 200, aku lagi 100 juta lagi. Akhirnya naik lagi, dia kasih aku 200 juta, jadi 100 sama 200 juta. Ditambah lagi dengan
Nikita Mirjani, dia bilang kalau Bunda bisa sampai 300 aku kasih lagi 100 juta. Sampai Atta bilang kalau sampai Bunda kasih tantangan, Bunda teriak di bis, aku kasih duit. Itu sampai meledak view-nya 500.000 penonton. Wow. Jadi kan tertarik dari Asri gua nih di Jakarta, pindah ke sini, jangan kerja di McDonald lagi. Aku tetap di sini kau naik turun Lamborghini. Aku nggak tertarik. Nggak tertarik naik Lamborghini? Enggak. Dansa di Atlas. Maaf ya. Dansa di Hawaii Superclass. Aku nggak mata duit kayak kau. Jadi kau mata apa dong? Hah? Mata laki-laki. Oke, jadi atau dia lebih sopan, mau jadi Asri Pak Endre aja. Ini udahlah, ini anak-anak aja lah. Aku udah punya si Abi soalnya. Siapa tuh? Siapa itu? Abi itu adalah kekasih saya. Ada anak-anakku semua tahu siapa ayahnya. Di mana Ayah itu? Sersan. Makanya dengerin Ayah Sersan. Ya, masa nggak pernah tahu sih? Makanya kau tonton live aku ya. Jangan sibuk dengan punya kau aja ngurusin orang. Yang kau tonton live aku biar kau tahu siapa aku, ya. Abi itu pacar kamu? Ya iyalah. Di mana? Di Jerman? Ya iyalah. Orang apa? Masa pacar orang? Abi itu orang Indonesia dong. Panggilan ya? Namanya Abi. Oh, namanya Abi. Panggilannya Abi. Namanya nggak boleh tahu. Hanya begitu rahasia ya? saja. Boleh. Cukup aku yang tahu. Enggak lah, kalau namanya Abi kan pasti berbaunya kan orang timur. Balik Tapi memang seleranya bukan selera. Jadi barangnya. Jadi apa yang bikin kamu begitu banyak yang live, banyak yang nonton kamu? Apa sebenarnya ciri Enggak khas? tahu sih, coba tanyalah sama anak-anakku yang di sana tuh. Katanya Bunda tuh lucu, apa adanya, sederhana, dengan kegilaan dia. Dia bahagia dengan dunia dia. Sampai beberapa banyak bilang, Bunda Kola, terkola-kola. Karena aku nih kalau live ya apa adanya, Bang. Begitu, Aku nggak suka yang macam-macam tipu-tipu buat, nggak suka aku. Kalau aku marah. Kalau aku benci aku usir, keluar semua, keluar. Jangan tonton gue, anjing diam. Terus itu yang penontonnya itu semua orang Indonesia atau orang apa? Ya kalau di sini kan pastinya orang Indonesia, karena aku memang nggak mau viral di luar negeri. Sampai dia bilang gini, Bunda kenapa nggak mau viral di Eropa? Ngapain aku viral di Eropa? Aku nggak suka kok. Aku suka Indonesia. Bahkan kalau ada misalnya orang luar negeri, orang Jerman atau Inggris ngajak aku, biasanya aku nggak ngeladenin. Oh begitu. Nggak suka aku. I love my country. Kapan balik? Rencananya tanggal 31. Karena masa kerja sebenarnya, tapi nanti mungkin aku mau nambahkan waktu sebulan, seminggu untuk lasik mata. Jadi Bunda ini paspornya udah paspor Jerman? Belum, paspornya masih warga negara Indonesia. Jadi jangan permanent resident. Jadi semenjak, karena gini, waktu sebenarnya gini, kalau kita udah nikah 7 tahun, karena kan aku nikah udah di atas 3 tahun. Aku nikah di 2004, aku cerai di 2012. Aku udah menjalankan pernikahan itu selama 7 tahun. Ya kan? Akhirnya aku cerai, ya aku masih belum beres dengan semuanya. Makanya bilang, kenapa kau cerai sebelum kau mendapatkan Unbefristet? Artinya kenapa kamu belum dapat izin tinggal selamanya? Jadi sebelum aku nikah sama mereka ngetes aku, karena satu, aku memang single, ya belum, maksudnya janda yang masih perlu butuh bantuan. Jadi pemerintah bantu aku. Jadi lihat dari situ juga. Kalau misalnya masih dibantu pemerintah, otomatis izin tinggal tuh agak dipersulit. Tapi setelah aku bekerja di McDonald, itu lebih lancar gitu. Tidak ada kata kepulangan, karena aku udah suratnya surat pernikahan, bukan surat turis atau surat pekerja yang. Jadi kamu rencananya akan selamanya di Jerman? Selamanya enggak, pasti aku akan pulang, tapi aku mempertahankan kerjaku yang mungkin sekarang aku udah masuk 48. Mungkin aku bisa ambil pensiun secepat-cepatnya tuh umurnya, mungkin kalau sekarang peraturan baru sampai 67 gitu, aku bisa ambil cepat pensiunnya, lalu aku pulang ke Indonesia, aku bisa, uang pensiun itu bisa dimasukkan ke rekening Indonesia, aku bisa ambil dari sini. Itu udah sering terjadi. Jadi aku keluar dari Jerman, aku tetap di sini. Aku akan ambil izin tinggalnya yang modelnya di sini 6 bulan, di sana 6 bulan, atau di sini aku 8 bulan. Jadi itu bisa dirubah-rubah. Enak bener sih hidupmu. Ya, makanya aku belum mau gini, aku belum mau meninggalkan Jerman karena aku masih kerja sampai aku mendapatkan izin, sampai mendapatkan pensiun. Oh, di sana dapat uang pensiun ya? Karena semua yang kerja di sana, siapapun dia yang bayar pajak, mau itu pedagang, pelayan restoran, tukang masak, tidak hanya orang kerja di kantor DPR aja,
tidak pegawai negeri, semua yang bekerja dimanapun, selagi mereka bayar pajak dan resmi, mereka akan dipotong dari uang gaji mereka. Seperti aku kotornya 2.500 lebih. Nanti uang pajak aku dipotong sekian, uang asuransiku sekian, uang masa tuaku sekian. Uang masa tuaku adalah uang pensiun. Nah, nanti ketika aku terima bersihnya jadi 1.600 untuk makan, untuk rumah. Nah, uang pensiun dihitung berapa lama aku bekerja dengan gaji seberapa. Nanti ketika di pensiun aku dapat ini gaji. Ini selama kamu pensiun kamu dapat duit 1.200. Siapapun yang bayar pajak walaupun swasta, kalau udah pensiun dapat dapat uang pensiun. Dapat uang pensiun. Wah, ntar gara-gara lu ntar banyak putri-putri cantik Indonesia kabur ke Jerman nih, gimana? Tidak gampang masuk Jerman. Oh ya? Tidak gampang. Jerman bukan negara yang gampang dimasukin. Susah ya sekarang. Kau kan orang hukum. Masa kan sampai sana pelajaran hukum kau? Harusnya kau pelajarin dunia hukum sana. Masa cuma Indonesia doang? Gue lagi sibuk berdansa di Atlas, Super Club, ya. Sarjana lulusan mana ini? Saya doktor, bukan sarjana hukum doang. Bunda mau nanya ya, itu yang nanti hari Sabtu di W Super Club Gatsu itu meet and greet, itu kan berbayar tuh. Tiketnya tuh sekarang udah penuh-penuh. Terus nanti anak-anak Bunda itu yang kepingin masuk nggak bisa gimana, Bunda? Ya kalau nggak, karena kan ini kan gini. Kalau kita bilang, kalau sekarang gini, Bunda pernah bilang sama Ivan, kenapa kita nggak buat acara aja yang bebas, yang emangnya panggung sampai mau bayar? Kamu punya uang, anak-anakmu mau bayar nggak? Kita siapkan panggung, di mana kasih tempat yang gede. Kamu mau ini kan kita cuma sesama Ivan doang punya rencana. Karena kan aku memang single, nggak punya kenal siapa-siapa. Aku kan cuma tahu Ivan. Jadi Ivan bisa gini aja. Nanti kita buat acara di tempat yang W Super Club Gatsu. Di situ nanti kalau anak-anak kamu yang bisa nonton, mereka bersegan, mereka dapat minuman, dapat apalah dari yang ada di situ. Aku tinggal tampil, aku nyanyi, nanti ambil uangmu untuk musuh berapa, dia uangnya ambil untuk kamu, aku nggak ambil apa-apa. Yang lainnya udah dibayar sana sini. Itulah penjelasannya. Jadi anak-anak lainnya yang nggak bisa nonton ya biarin. Mungkin ketemu di mana, kalau mereka ada acara, mereka bisa bikin suatu acara. Bunda, kita mau bikin acara ini rame-rame, tapi anak-anakmu misalnya ngadakan acara nobar bareng nih, nobar bareng. Kita ngundang Bunda, boleh nggak apa-apa, tapi tetap panggung. Ntar gue diarak lagi, gendong-gendong aneh. Emang gue sapi bakar apa? Orang mati kali orang ini, mayat mati kali dijunjung dengan gue telanjang gitu kan. Saya udah tobat, jangan bilang telanjang lagi. Saya udah tobat. Mata nggak bisa dibohongin sama perempuan. Jangan munafik kau. Masih mau sih. Kan tetep. Oke, jadi cerita apa lagi nih? Kamu cerita apa? Jadi gini, kami di samping sekarang sudah benar-benar HWG Group ini meluas di Indonesia, sudah 50 outlet. Aku belum bertanya lu sama itu. Ya, apa dong? Apa kesibukanmu sekarang ini? Kesibukan saya adalah memberikan bantuan hukum gratis terhadap banyak penduduk Indonesia. Ada yang baru diperkosa 3 orang, cuma dituntut oleh jaksa cuma 7 bulan. Salut. Dan itu namanya Hotman 911. Sudah dalam 3 bulan ini sudah nggak kehitung lagi kasus-kasus nasional yang saya bantu. Dan terakhir adalah yang paling top adalah yang artis Vena Melinda yang dugaan korban KDRT oleh suaminya sekarang sudah ditahan. Itu berkat kekuatan, itulah kekuatannya IG-nya Hotman Paris gitu loh. Hebat. Ya. Juga ya sama juga kita sebagai pengacara komersil dan juga aktif terus berdansa di HW Group, Atlas, di Super Club gitu loh. Ini mau tanya, ini HW Group ini sebesar apa sih tempatnya nanti? Cukup nggak sih buat aku bergoyang dangdut? Yuk mari kita bergoyang dangdut. Yuk mari abang, ayo abang bergoyang dangdut. Sangat besar. Buat berapa orang, Andrew? Yang di Gatsu itu muat cuma 500-600 ya. Kalau dipaksain buat Bunda mungkin bisa lebih. Cuma yang daftar anak-anak Bunda ribuan. Kayaknya itu yang enggak, ini pada ini
tiket aja udah kehabisan katanya. Sold out. Gimana itu? Sold out ya? Waduh, ini gimana nih para anak ibu ini yang sudah ya sama aja. Ya nggak apa-apa, budak punya anak kan banyak. Iya, anaknya Bunda Korla ini mau nonton, mau ikut, mau lihat penampilan dari si cantik ini di HW Super Club tanggal 21 ya. 21 Januari HW Gatsu ya, klub kita loh ya. Nah, pokoknya nanti kalau misalnya acara ini berhasil, karena ini kan memang gong lagunya aku yang dinyanyikan nanti ada pertama versi aku dengan No Comment sama Bergoyang Dangdut. Kalau ini berhasil, kita akan mengadakan lagi di Surabaya, beberapa kota, karena ya yang bisa nonton langsung artinya kan lebih banyak akan lebih melihat bagaimana aku dengan memakai baju show-nya, penampilanku dengan keseksian sepatuku. Beda dong sama lab biasa seperti kamu dari tadi ngomong seksi dangdut. Coba dulu, pengen dulu lihat goyangnya dulu deh. Coba. Goyangnya gimana? Coba. Mari kita bergoyang dangdut, abang. Waduh. Kenapa? Mau minum tua? Jadi gimana bang dengan keadaan abang sekarang ini yang sudah nih ya, nih lihat nih, contoh nih pengacara seperti ini, tidak hanya mikirin duit aja, ya, udah cukup dengan banyak duit. Sekarang dia berusaha untuk menolong yang orang tertindas atau tertindas kena masalah, tak mampu membayar. Bagaimana perasaan abang itu menolong mereka? Setiap saya pulang ke rumah itu kalau berhasil, saya merasa kerasa lapak dada gua, kerasa lega. Terpanggil, benar, terpanggil. Ya sama kayak aku bang, aku menghibur anak-anak ini banyak yang lagi hamil. Bunda, aku lagi hamil, aku ngidam. Aku boleh nggak bunda live hari ini? Aku paham, yang namanya orang hamil tuh kalau udah ngidam, nggak bisa dibohongin. Ya, suruh beli mangga ke ujung langit juga dibeli, ya. Kalau nggak ngiler aku, ya makanya aku ya udah besok bunda live tonton jam sekian. Orang yang lagi stres, ada yang mau bunuh diri nggak jadi bunuh diri, nama aku joget-joget. Ada yang orang-orang kerja kantor, seperti tadi misalnya satu hotel tuh semua nonton gue katanya. Ada lagi anak-anak sekolah nggak ada mata pelajaran, nonton sama rame-rame satu kelas. Anak-anak kecil, makanya anakku banyak. Mana bunda, ini bunda sayang. Maka terhibur semua, sama kayak abang. Jiwanya hanya untuk memberi sesuatu kebaikan kepada mereka. Benar. Kita berharap balasan dari Tuhan. Lanjut. Oke, terus masih ada rencana nikah nggak? Untuk itu saya nggak mikirkan lagi. Nggak mikirkan lagi ya? Capek bang nikah. Tapi pacaran jangan terus dong. Udah capek. Pacaran jangan terus dong sama. Udah capek nikah tuh cerita susah bang di Jerman. Kenapa nih? Susah. Saya mengajukan perceraian itu 2007. Resminya itu 2012. Saya mesti menunggu berapa tahun untuk resmi untuk dapat sidang untuk dipanggil ke persidangan. Di sana sih lama ya perceraian? Lama, emang kayak di sini tak cucak langsung pejam mata jadi. Kenapa lama ya? Ya itu prosesnya. Jangan tanya aku, tanya sama di Australia. Kok di Australia perceraian cepat? Bang, setiap negara beda-beda. Emang Nepal sama Indonesia sama hukumnya? Karena terlalu banyak kasus tuh apa? India sama nggak sama? Ya beda lah. Maksudnya, jangan tanya lagi maksudnya sama aku. Itu kan negara liberal. Kenapa perceraian itu lambat di Jerman? Apa karena terlalu banyak kasus atau apa? Ya gini, kayak abang ini ya. Kenapa aku suka mengatakan bandit? Bandit itu bukan berarti jahat. Misalnya nih, orang masak, makannya enak, bandit kau. Kau pengacara, berjiwa sosial, bandit kau, mau bandit. Arti bandinannya lebih oke daripada yang oke. Luar biasa. Bandit itu istilah saya. Bandit kau, bandit kau. Bunda Korla bandit, bisa menghibur satu Nusantara, punya anak bertaburan di mana-mana. Anak-anaknya bandit semua ya? Bandit semua anak gue, dari pakar politik, dari pengacara, guru-guru, dosen, dokter, pekerja semua di hotel, atas bawah. Tadi bang aku ke bank aja, mau ngurus masalah aku, itu orang baru dengar suaraku, Bunda Korla apa kabar? Ini anak-anakmu. Sampai yang direkturnya turun tangan, ada Bunda Korla di bawah, iya. Kenapa Bunda masalah apa? Ini blok saya mau aktifkan tabungan saya. Ya udah nggak apa, cepat urus punya Bunda Korla, ini Bunda saya. Selesai dalam 30 menit. Dari artis, seniman,
Semua terkola-kola. Kalau gitu selama kamu di sini mau nggak gue jodohin sama yang juga ngetop dan sangat digemari para wanita? Si Ariel, mau nggak si Ariel? Siapa? Aku nggak kenal siapa bang. Hah? Siapa itu? Yes, Ariel sih. Siapa sih nama mereka? Si Noah. Nggak mau. Enggak tertarik kok sama dia. Tetap Abi. Belum ada yang bisa menggantikan Abi dari saya, sekalipun kau. Kau juga pergi sama pergi kalian berdua. Dia itu belum dia itu nggak sadar ya, lama-lama di samping Hotman hampir nggak ada wanita yang tidak tergoda. Biarkan aja mereka tergoda sama kau, tapi bukan aku yang tergoda. Sorry. Aku juga memiliki body yang bagus. Enak rasanya. Cincinnya tanya dong harganya. Sekali lonjok pecah. Harganya Kau ngapain sih bang gini-gini? Aku tanya sama kau ngapain kayak gini-gini? Kau mau menter depan orang? Enggak. Apa maksudnya ini? Aku muak nengok ini kau. Gak suka aku bang. Aku gak suka pamer kekayaan aku. Jijik aku. Saya tidak pamer kekayaan. Kamu tahu bahwa pekerjaan saya itu ada pekerjaan konflik, berhadapan dengan musuh tiap hari. Berhadapan dengan lawan. Saya itu pengacara internasional, berhadapan dengan berbagai bule. Orang bule itu suka nggak rendah sama orang Indo-Asia. Begitu lihat, ya pasti ini orang nggak pintar gitu. Tapi begitu kita masuk, coba sepatunya Louboutin buatan Paris, ya kan? Masuk langsung berlian gue berdetak di meja. Bulenya itu langsung nanya, who is this guy? Katanya kan. Nah, dia tuh, who is this guy? Who is this guy gitu kan? Ditanya, berarti kan ada kualitas. Jadi it's not, bukan mau pamer, bukan. Tapi menunjukkan bahwa ada perlunya penampilan, juga ya, penampilan. Karena dari penampilan terkadang orang bisa menghargai diri kita. Benar, apalagi orang bule itu agak remeh sama orang Asia. Benar. Begitu, apalagi dalam bidang hukum. Tapi kalau ketemu saya langsung dari penampilan aja udah langsung gua angkat kaki begini kan, sampai gini. Aku ingin nanya ini sejarah abang nih. Apa? Bagaimana abang bisa jadi ngetop seorang pengacara di Indonesia ini? Kasus apa yang terberat yang pernah abang itu kasusnya sangat panjang ceritanya. Jadi salah satunya, sebutkan dong kasus apa? Kasusnya ya kasus bisnis internasional yang terpaling berat. Yang terpaling berat. Kematian kayak orang mau mati selamat, mau begadang selamat. Masuk penjara gak jadi masuk, mundur ke belakang gak jadi masuk ke balik. Ya? Mayat gak usah dikuburkan, bakar aja. Kayak mana? Jadi aku penasaran, kasus apa yang bikin kau tuh jadi seperti ini? Ada kasus apa yang kau selamatkan sehingga kau sanggup dibayar mahal? Banyak banget gitu loh. Salah satunya gue banyak-banyak udah tahu. Salah satu kasusnya anaknya Presiden Soeharto, si Bambang Triatmojo, waktu banknya ditutup oleh IMF. Saya waktu itu berminggu-minggu duduk sama anaknya Presiden. Saya yang asalnya dari kampung, ternyata anaknya Presiden, anaknya Raja konsultasi sama saya. Itu suatu kebanggaan bagi saya. Ya. Itu anaknya Presiden loh. Mantap, ya. Salut sama abang. Nah itulah, jadi itu habis itu banyak perkara-perkara, ada perkara-perkara internasional. Saya pernah gugat hampir semua bank di Wall Street di Amerika, perkara-perkara raksasa bisnis, dan perkara-perkara lokal juga banyak. Misalnya menyangkut di Bali itu kasus si Agus yang seorang ibu tiri, ada putrinya terbunuh, ya kan, dianggap pembantunya yang membunuh, ya kan. Akhirnya udah sempat ditahan, ini pembantunya kemudian orang miskin dari NTT, ya. Ternyata saya curiga bahwa ibunya inilah yang terlibat pembunuhan, ibu tirinya ini. Saya datang dari Jakarta ke Bali membela dia, dan akhirnya terbukti bahwa ibu tirinya inilah yang terbukti pembunuhan berencana, dihukum seumur hidup, dan itu gratis. Itu banyak, sudah ratusan, gak kehitung lagi. Mau tanya lagi, ini selanjutnya bagaimana nih abang nih joinnya ini bagaimana? Aku nggak, coba kalian jelaskan sama aku dulu lah. Aku nggak paham nih kalian berdua. Jadi begini, ini HW Group ini kan semakin berkembang, ya semakin berkembang. Perlu bangun outlet di mana-mana, terus perlu tambahan investasi. Jadi ini orang rayu saya, ya, rayu saya kebetulan. Abang terayu jadinya. Terayu saya kebetulan mereka itu bandit mulut kau, bandit mulut kau ya, bisa merayu seorang abang ini ya, merayu. Mereka itu bukan hanya butuh uang saya. Aku. Mereka itu bukan hanya butuh uang saya sebagai modal, tapi
popularitas gua untuk marketing dan mereka pilihannya tepat karena memang gua juga fansnya banyak banget, makanya cuma lo. Mana buktinya? Masuk. Mereka membutuhkan kau sesuatunya itu doang. Apanya? Coba kau nggak punya kemampuan yang lain. Hah? Hanya itu aja kan? Masuk mah apa? Itulah akhirnya saya masuk dan ternyata masuknya saya itu makin menggelegar lah HW Group ini sampai sekarang di Amerika pun, di Jerman pun tidak ada klub yang sudah sampai 52 outlet seluruh Indonesia. Maksudnya gimana? Maksudnya nggak paham nih. Maksudnya gimana? Maksudnya suatu klub atau bar atau night club itu kan tidak ada yang sudah 52 cabang gitu loh. Oke. Ya, 52 outlet di seluruh Indonesia dengan grup yang sama gitu loh. Begitu hampir tiap tahun berkembang terus, bahkan di Jakarta itu sudah 13, sementara akan 17 cabang di Jakarta. Outlet lah ya. Terus bis club kita bikin di Bali terbesar. Yang semula bisnis wisata itu di Bali itu dikuasai oleh bule-bule. Sekarang Putra Indonesia kita punya bis club. Habis orang ke bis club sampai jam 12 malam, dia bisa pindah ke night club, namanya di sana W Super Club. W Super Club. Aku mau nanya. Coba ini anak-anak bunda mau nanya apa nih sama abang kita Hotman Paris. Nanya apa nih? Hah? Batam Bali ada nggak tuh katanya? Apa? Batam sama Bali ada nggak? Batam ada dong. Batam ada ya? Ada dua. Ada dua gedung. Kok ngelek sih? Masa ngelek itu? 75 kok ngelek? Buta mata kau. Bodoh kali kok ngelek kula ini. 70 berapa itu? 75 sampai 90. Tadi sampai 90 90. tadi ya? Sampai 90. Oh berarti ngelek memang. Berarti ngelek. Emang gitu kemarin juga gitu. Bunda aku nggak pernah dapat like. Kadang-kadang notifnya mah nggak dapat notif. Iya, tadi ada yang nggak. Nggak dapat notif, banyak yang dapat notif. Sebenarnya masih banyak mereka demen dengan live aku tapi nggak dapat notif. Buka di Lombok dong. Di mana aja bang bukanya? Coba yuk terangin dari mana aja? Di mana aja? Hampir di seluruh Indonesia sih. Kayaknya Jerman nyusul sih. Wow, Jerman. Ya, kita ya. Tapi kayaknya Jerman itu tunggu dulu. Kita sudah mau buka di Pak. Soalnya gini. Abang mikir dulu, Jerman itu uang pajaknya tuh sangat luar biasa. Ya, Satu, kedua, izinnya tuh sangat berbelit-belit. Kayak carinya di daerah Spanish deh, karena orang Jerman sekalipun itu paling pelit dengan mengeluarkan duit untuk gitu-gituan. Mendingan kalau abang buka tuh di Bazar, Barcelona, di sana lebih tempatnya. Begitu. Satu, karena orang Jerman pun kalau udah summer, mereka keluar ke sana. Mereka tuh musim dingin, mereka cari duit dengan serius. Dari mulai, jadi gini, Jerman tuh saya udah tahu, udah hafal. Dari bulan 1, mereka udah habis duit, bayar pajak, bayar ini itu. Kan awal tahun. Mereka udah mulai mengumpulkan duit dari awal bulan Februari. Dia ngumpulkan duit sampai bulan 7. Bulan 8, 7, 6 itu mereka udah punya rencana untuk holiday. Mereka cari tempat-tempat yang panas. Anak mudanya pergi ke Basar, kemana, ke Spanish, ke Barcelona, mereka buang duit di sana. Kenapa nggak buat di sana aja? Jangan di Jerman, nggak bakal laku. Di Jerman banyak yang nganggur. Ya? Begitu. Iya. Kita sudah akan buka. Kita dalam waktu dekat akan buka di Malaysia dan di Bangkok. Hah? Di Malaysia dan Bangkok kita akan buka dalam waktu dekat. Tapi bukankah Malaysia itu negara Islam yang lebih kuat tentang hal yang gimana? Maksudnya gini loh bang. Abang kenapa sih nggak bikin masa gini? Kenapa nggak sekali di Spanyol gitu loh bang? Ya itu tadi dia bilang rencana. Kalau nggak ada rencana panjang seluruh dunia. Bunda Korlanya datang nggak nanti? Gitu ya. Ya kalau misalnya diundang datang dong. Aku mau ngapain? Jangan nengok-nengok. Kata udah tobat, mata masih jelalapan. Baca pertanyaan lagi dulu. Apa itu? Pertanyaan anak aku. Tanya apa itu? Wah kakak menahai malang layu. Tanya bunda di bulan
Apa tuh di bulan bilang bun? Ada nggak di bulan kata Ferdi? Di bulan ada nggak bun? Ini bukan Ferdi, ini bukan Ferdi Sambo ya, ini Ferdi anak gue. Dia bilang ada nggak di bulan Pak katanya rencananya. Kan negara mau ada negara di bulan tuh. Coba kau baca dulu. Tunggu kau di situ. Bikin di Hong Kong, di Lombok. Nah tanya. Nih Bunda tanya tuh Hotman bisa main lato-lato nggak? Apa? Main lato-lato. Mau coba nggak? Apa itu lato-lato? Oh mana sini? Oh ya, aku mau. Iya kau, yang itu kan? Iya. Yang kepala kantin. Iya itu kan? Kayak telur itu kan yang kita coba punya apa laga-laga gitu. Coba jangan lama-lama. Jangan bahayakan telur gua dong. Ini apa bang? Ini kue ya bang ya? Kue apa nih? Mana sini? Bisa. Ih kayak ini kayak telur ya. Ini gini ya? Masukkan ke sini Bun. Kemana ini? Sini jarinya maaf ya. Terus? Sini ya jarinya 2. Gini. Sini dulu. Yang ini. Yang mana sih? Nah. Masukkan sini. Terus ngapain ini? Masukkan di sini. Cucinya aku. Udah tuh? Nah. Diam dulu. Nih. Kayak megang ketik. Bentar ya. Nah, satar. Nah. Coba sih. Bisa nih. Nggak bisa. Jijik kali aku dengernya. Ayo. Jijik aku dengernya. Nggak, aku nggak suka kamu aja lah. Nggak tak apa-apa itu. Jijik aku kayak megang telur kambing. Bunda ini biasanya kalau kerja itu sambil live Ya sembari live ya karena kan memang kadang Indonesia Jerman itu kan hidupnya monoton. Makanya banyak orang yang udah panses pada pulang ke Indonesia, bahkan ada yang nggak betah di sana karena ya itu tadi tongkrongannya tuh. Makanya bersyukurlah buat anak-anak Bunda. Jangan punya yang pikiran gue mau nengok Bunda pinggir Jerman. Sayang, untungnya Bunda bisa live menghibur diri sampai kalian terhibur semua. Jerman tuh hidupnya monoton, nggak seperti di sini. Bisa bergaul kemana-mana, tongkrongan banyak, bahasa Indonesia dipakai di mana-mana. Kalian bisa bercanda bergurau. Bunda apa? Gaul sama orang boleh nggak terpakai. Mereka harus perfect bahasa Jermannya. Kita bahasa Jerman teteh bengek. Nah, terus yang bisa cuma kerja pulang kerja, masak. Kalau nggak tidur, itu aja. Hari demi hari lama-lama monoton. Mau nongkrong ke mall nggak akan ada tongkrongan mall. Kenapa? Nggak ada mall? Di sana mallnya yang nongkrong orang tua. Nggak ada yang remaja kayak di Indonesia kan anaknya super gaul. Hai, ngapain sih lo? Lo siapa? Bunda. Jadi siapa? Remaja di sana nongkrong di mana? Jerman paling ya gitu nongkrongnya paling kalau nggak kecuali kalau summer, kalau pas lagi musim panas. Ya baru banyak tongkrongan itu pun kebanyakan di bar, di kafe, di pub. Oh, begitu. Nah yang nongkrong sana juga baik. Kalau di sini kan kita pulang kerja nongkrong yuk kesini nongkrong yuk. Bunda ayo nongkrong kesini yuk. Bunda nongkrong ya bisa nggak usah. Selama aku sini aja aku terhibur. Nongkrong sana, nongkrong sini, nongkrong sana, makan sana, makan sini. Segala makanan juga ada. Benar. Ya kan? Iya. Bunda persiapannya buat hari Sabtu apa ya? Persiapannya ya paling apa adanya aja. Tampil apa adanya karena anak-anak aku tuh selalu bilang ini Bunda itu sebenarnya nggak perlu yang kayak kemarin ada yang teriak Bunda ngapain sih operasi kayak gitu. Karena kan banyak yang bilang Bunda tuh ntar di Indonesia tuh perawatan muka dong Bunda, perawatan Bunda tuh tapi ternyata memang aku di kamera tuh nggak seperti asli. Coba aslinya gimana? Jujur. Nah, ya kan? Nah, aslinya lebih cantik kan? Makanya kan juga bentarnya Bunda itu asli banget, cantik banget aslinya ya. Nah, ya gitu kenapa? Jadi persiapannya tuh apa adanya aja. Kalau bisa Bunda tuh apa adanya. Jadi ya, aku udah tahu laguku. Nanti aku bergaya seperti bagaimana, tinggal lihat aja nanti aksinya bagaimana. Wow, akan ketemu dengan Bunda Korla di W Super Club. Seksi dari Ivan. W Super Club. Gatsu. Tunggu bang, bajunya tunggu. Ivan ngasih aku baju itu yang permata. Oh ya? Modelnya sampai sepaha gini. Ini Ivan HW Group lo, bukan Ivan lain lo, HW kita ini. Ivan Gunawan. Gua juga punya nama Ivan. Ini Ivan Gunawan.
Gunawan, mulut kok kemana? Pikiran kok buka dengan kau. Gua kira Ipan dari tadi Ipan gua. Aduh. Ipan Gunawan di mana sih kau? Dot. Ipan Gunawan, jadi Ipan itu udah nyiapkan 2 baju. Dia kan memang orang desainer, dia paham, dia oke, Bunda Kola, tolong siapkan bajunya. Badannya ini ya, badannya seperti model ini, rambutnya seperti ini, bajunya yang seperti ini. Dia udah tahu ya, nengok bodiku udah tahu ukurannya. Udah, jadi begitu coba baju dengan mata-mata, karena kan dia lihat wajahku, gayaku, kamu cocok seperti ini. Ya aku ngikutin yang dia mau, karena kan dia fashion, jadi dia tahu dia salah satu desainer papan atas di Indonesia ini kan. Per 2 menit jangan panjang-panjang. Yang enggak rekamannya jangan panjang banget. Yang sana. Bun, banyak yang nanyain baju putih di sebelah, Bun. Iya. Nanya nih. Minggir kan dulu, minggir. Muak dong kau. Muak. Kamu udah punya istri? Mana istrinya? Ini istrinya. Oh, jadi ini menantu apa? Anakku, ini anakku. Ini konglomerat muda. Nah, cuma dia sayang sama istri. Mirip sama saya, nggak pernah aneh-aneh. Terus jadi gimana? Rencananya HW ini supaya berkembang terus sih. Tapi bahagia nggak kalau nengok Bunda nanti mau show di sana? Nah itu dia itu. Kita nggak kepingin show-nya Bunda ini di Jakarta doang. Kepinginnya keliling Indonesia Bunda. Jadi jangan catat Ivan, catat. Catat Ivan Gunawan ya, bodoh. Ivan Gunawan. Jangan kemana-mana otak kau. Tiketnya tanggal 31 itu di cancel aja. Dia punya istri, istrinya di sini tuh, cantik. Dia punya istri. Jadi cewek-cewek jangan langsung pikir ini bisa, enggak, ini suami alim nih. Mirip sama suami saya persis sama dengan Hotman. Jadi bisa keliling Indonesia. Ya, insya Allah. Ya, kita lagi. Ini malahnya ada yang bilang nih, katanya, Bunda kenapa sih? Kan ini Ipan cuma kasih kabar kan Jakarta, apalagi Surabaya, Medan. Ya. Itu yang di mana-mana yang teriak yang di Makassar. Ada Makassar. Dari lagi masih 27, 28 kita nggak tahu di mana. Tunggu aja tanggal mainnya. Ya. Sekarang Bunda Korla rencana mau keliling Indonesia di HW Super Club. Karena banyak anak-anakku di Makassar juga. Bunda ke Makassar, anak-anakmu banyak banget. Di Makassar ada berapa kita punya klub? Ada 3 di Makassar ada HW Club, ada 3. Tunggu, karena Ivan das ini, Ivan kok baju cuman ini aja. Bunda ini tuh di Jakarta, nanti Surabaya lain lagi. Aku tantangin pakai bikini di Atlas Bali kalau yang berani. Saingan sama Asprigo nanti. Aku nggak mau telanjang-telanjang, anakku pada marah semua nanti. Oh gitu. Mereka nggak suka. Bunda, aku nggak suka Bunda telanjang-telanjang. Bunda besok kan ke Bali. Ke Atlasnya nanti ya. Ya, tapi aku nggak mau berpakaian yang seksi. Anakku marah semua, mereka nggak suka. Jadi mereka bilang, Atlasnya? aku datang mungkin tapi dengan pakaian sederhana aja. Itu beach club aku udah terbesar. cantik tanpa telanjang. Itu beach club terbesar seluruh. Aku udah seksi diam kau dulu. Aku udah seksi tanpa telanjang. Anak-anakku pada bilang, Bunda nggak perlu aku kan itu waktu itu Dokter Oki kan dan kasih aku tantangan juga. Bunda joget lagu No Comment tapi yang bagus. Aku salah paham, aku berpakaian seksi. Lalu anak-anakku banyak berteriak, Bunda jangan pakai baju seksi lah katanya. Bunda seperti ini aja Bunda, kita udah senang kok. Ya aku harus ngikutin beberapa yang senang, tapi ya udah, karena aku juga sadar diri. Aku tahu bodiku bagus, masih menawan, tapi aku nggak mau terlalu colok. Ini Indonesia, aku menghargai di mana aku berada. Dengan tidak berpenampilan seksi pun, kalau jiwa kita bagus, penampilan kita oke, semua akan tertarik. Makanya tertarik saya. Pokoknya gua tantangin ketemu di Atlas. Ketemu di Atlas Beach Club dengan pakaian bikinimu. Nanti saya mau adu sama Aspri-Aspriku cantikan mana. Apakah memang yang di Jerman atau yang di Bali nanti? Gue dijepit. Lihat Bunda, lihat bilang sama si manusia ini, cantik nggak mama kalian ini, cantik nggak mama kalian. Ayo, semua komennya jari tangannya diginiin, jari tangannya Joang, jari tangannya menandakan bahwa cantikan Aspriku. berarti Bunda bandit, ya.
Tolong tanda tangan, cuman komen tangan aja, tangan. Ramekan dengan komen tangan. Ya. Jempol aja. Buktikan kalau Bunda cantik. Ya, buktikan. Bunda ini kalau anak-anak Bunda ke Jerman tuh ditemuin nggak? Ada yang banyak sampai ke sana. Salah satunya Anissa Pohan. Iya. Itu beberapa lagi. Yang nggak terkenal, jangan yang terkenal. Ada banyak banget. Bahkan ada yang sampai mereka dari Medan itu sampai satu keluarga. Dia bilang, Bunda kami cari. Mereka nunggu Bunda loh. Jadi Bunda begitu masuk sampai bos Bunda tuh pegawainya, makasih buat jempol jarinya, lanjut terus penuhin. Biar pingsan dia, ya. Cantikan Aspri Hotman. Nak aja. Nah itu datang tiba-tiba, Korla ada orang menunggu kamu. Itu sampai mereka bawa keluarga mau malam tahun baru, mereka sempatin ketemu aku di McDonald's. Dan aku memang bener-bener itu orang anak-anakku yang kupeluk semua. Makasih sayang, bermacam-macam ngasih hadiah, gula merah, Indomie, udah kayak orang pati jompo. Ada yang sampai ngetok pintu rumahku, 5 orang anak-anak dari Medan. Nginap di rumahku juga, nginap sini sudah. Anak-anak gadis nginap aja udah. Makasih buat jempolnya, tatap mata kok ke sana. Kalau lihat tuh anak-anakku berjempol semua demi itu mengatakan aku unggul daripada kau, aku yang bandit daripada kau. Oke, nanti kita buktikan body siapa yang lebih seksi di Atlas Peace Festival di Bali. Nanti Bunda Korla akan datang dan direncanakan akan mengunjungi seluruh HW. Kita punya klub, night club di seluruh Indonesia, ya. Oke, aku mau tanya tips sukses buat dari Bang Osman sama siapa nih? Bang Hendro. Kerja keras. Kasih tip buat anak-anak gue. 1, kerja keras. Yang kedua, selalu berani mencoba. Berani mencoba dan justru kegagalan itulah yang menjadi awal dari kesuksesan. Ingat, kegagalan itulah awal dari kesuksesan. Yang ketiga, selalulah berusaha mendekat dengan orang sukses, pelajari kenapa dia sukses, jangan nyinyir, jangan iri. Nyinyir, iri, kemunafikan adalah musuh dari kesuksesan. Benar. Tidak punya kemampuan. Benar. Kalau dari saya harusnya kayak Bunda Korla aja. Apa adanya. Jadi kalau kalian tuh seperti apa, itulah yang harus ditunjukkan. Ini Andrew ini sarjana hukum yang sudah punya 600 outlet. Pusat apa itu ya? Pusat Gade Indonesia. Pusat Gade. Lu kalau nggak punya duit gak ada handphone sama dia. Dia bisa dipotong, kok sibuk motong aja. Jadi Bunda Korla ini contoh yang baik, sukses. Apa adanya aja. Jadi orang mau suka mau enggak, ini aku. Ya udah, aku akan berbuat seperti itu di depan kalian. Kamu nggak suka, bagus. Suka juga bagus. Inilah contoh yang baik Bunda Korla. Wow. Jangan munafik, begitu kan? Ternyata pendapat dia hampir satu Nusantara seperti ini jawabannya. Aku suka Bunda Korla karena Bunda Korla apa adanya. Aku juga gitu, menampilkan apa adanya. Inilah Bunda yang tidak suka berbuat-buat macam, berdrama-drama. Aku nangis. Aku cerita susah, ya aku cerita susah. Hidup itu perlu ditunjukkan kejujuran. Kejujuran juga merupakan satu kesuksesan. Terimalah semua keadaan kita apapun. Tuhan sudah menyiapkan rezeki buat saya, buat abang, buat abang aja lah, buat ini. Adik kita yang muda, ya. Dan jangan lupa tanggal 21 Bunda Korla akan tampil di WW Super Club. Kita punya night club di Gatsu, Jakarta. Bye semuanya. Ya. Bye. Oh iya, sudah sold out. Sudah sold out. Tiketnya sold out. Tiketnya udah gak ada lagi. Usus kau jual. Bye semuanya. Bye. Terima kasih. Bye. Terima kasih Bunda. Terima kasih Pak. Oke, bye semuanya. Anak-anak Bunda, makasih ya.